Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dah. Alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'atil iradah wa yaz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah. Wa sallallahu ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil ghadah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha man nasha' liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والعاجلة هي الدنيا فإذا كان المريد لها فضلا عن السعي لطلبها مسيره إلى النار مع اللوم والصغار فما جدار العاقل بالإعراض عنها والاحتراس منها والآخرة هي الجنة ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية وهو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جانب الآخرة فلا يؤمن بها أو يؤمن ولا يعمل لها فالأول كافر خالد في النار والثاني فاسق موسوم بالخسار. Baik, di sini kita kaji kembali kitab karangan Al-Habib Qutbil Irsyad wa Ghusil Ibad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau punya kitab yang fenomenal bernama kitab Adab Sulukil Murid. Jadi adab bagaimana seorang murid salik berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan di hati kepada siapa yang dikehendaki kepada hati-hati para murid. Lau'atal iradah. Jadi lau'atah ini adalah cahaya kebangkitan keinginan. Jadi satu orang tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali Allah menghendaki. Jadi Allah yang meletakkan di hati kita keinginan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada Allah letakkan yukdafu idza syaa fi qulubil muridin adalah fayuz'ijuhum, maka mereka merasa terbangkitkan, merasa bangkit semangat mereka ila suluki sabili sa'adah, untuk jalan menuju keselamatan kebahagiaan. Allati hiyal iman wal ibadah. Jadi keselamatan sabili sa'adah cuma dua. Pertama kali iman, beriman kepada Allah, dan juga ibadah kepada Allah, aplikasikan iman tersebut. Jadi iman itu percaya kepada Allah, tapi iman tersebut butuh aplikasi, yaitu perbuatan kita. Jadi iman, yakin kepada Allah, dan kita alhamdulillah semuanya mukmin, beriman kepada Allah. Akan walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak tahu bagaimana Allah, tapi kita beriman, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita aplikasikan dengan ibadah. Jadi sholat itu kita menghadap kepada Allah, zikir kita sebut nama Allah, semuanya adalah aplikasi daripada iman. Tambah kuat iman seseorang berarti aplikasinya tambah kuat. Tapi tambah lemah iman seseorang berarti aplikasinya juga tambah lemah. Sehingga kan diceritakan Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin putri daripada Sayyidina Fatimah Zahra, cucu daripada Sayyidina Fatimah Zahra, cucu daripada baginda Rasulullah. Beliau kan sholat setiap malam 1000 rakaat. 1000 rakaat seperti berkhayal menurut kita 1000 rakaat, bukan sedikit 1000 rakaat. Kita ba'diyah saja berat, sholat duha saja berat, ini sholat 1000 rakaat. Kalau kita lihat kekuatan iman kita, otomatis 1000 rakaat itu besar. Akan tapi kalau kita lihat kapasitas keimanan Imam Ali Zainal Abidin, 1000 rakaat itu standar bagi beliau. Kenapa? Iman beliau betul-betul sempurna. Yakin beliau kepada Allah betul-betul sempurna. Sehingga aplikasi ibadahnya sinkron dengan iman. Jadi kalau kita berat ba'diyah, berat qobliyah, berat duha, berarti iman kita ada masalah. Dan itu memang faktanya. Kita aplikasinya susah karena kita memang bermasalah dengan keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang perlu perbaiki diri kita. Sehingga kata beliau, sabili sa'adah, jalan ke kebahagiaan itu cuma
iman dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahu kulli rosmin wa adah. Kemudian menghapus setiap gambaran dan kebiasaan. Jadi di sini ada gambaran solat. Jadi solat itu punya gambaran, sedekah punya gambaran, baca Quran punya gambaran. Cuma hakikatnya bukan seperti gambaran. Jadi satu orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian memperbagus suaranya baca Al-Quran. Apakah tujuannya karena Allah? Belum pasti. Satu orang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah tujuan ibadahnya karena Allah? Belum pasti. Satu orang ambil surban pakai imamah kemudian ceramah, apakah karena Allah? Belum pasti juga. Bisa jadi maksudnya adalah amplop, tujuannya adalah harta, tujuannya dunia, bukan tujuannya akhirat. Nah, tujuan agama harus menghapus gambaran tersebut dan juga kebiasaan. Kadang-kadang orang wudhu karena kebiasaan, kadang-kadang orang ibadah karena kebiasaan, sedekah karena kebiasaan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu sabilis sa'adah tersebut selain iman dan juga amal menghapus setiap rosem wal adah, gambaran dan juga kebiasaan. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil ahli siyadah. Selawat kepada baginda Rasulullah, pemimpin daripada pemimpin para pemimpin. Wa ala alihi washabi as-sadatil godah. Begitu juga kepada keluarganya dan sahabatnya, mereka adalah sadatil godah, pemimpin yang menunjuk kepada jalan yang betul. Amma ba'du faqad qala ta'ala, kita bahas kemudian beliau melanjutkan dengan amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa asdaqul qailin, dan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah adalah paling betul-betul ucapan di alam semesta, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha man nasya liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul ajilata, barang siapa yang ingin ajilah, yang terburu-buru, tergesa-gesa, yang secepatnya, yang instan, ajalna lahu, kita segerakan dia, kita instankan, fiha, tapi mana sya liman nurid, siapa yang kami kehendaki dan siapa yang kami mau. Setelah itu mereka dapat apa yang segera ini, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Setelah mereka dapat apa yang mereka mau, kita masukkan, kita siapkan bagi mereka perayaan namanya neraka jahanam, yaslaha. Dia diam di sana bersambung nikmat yang diberikan sama Allah dalam kondisi madmuman, terhina, madhura, dalam tanpa harga diri. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berjuang untuk akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dan beriman kepada Allah, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itu yang usaha mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ajilatu hiya dunya, yang insan ini, yang segera ini namanya dunia. Fa idza kana al muridu laha, kalau seandainya al murid yang berkeinginan laha untuk dunia tersebut, mereka ingin dunia, fadlan an sa'iri talabiha, kemudian mereka juga lebih lagi berusaha untuk mencari dunia ini, masiruhu ila nar ma'allau musagar, ujung akhirnya sudah jelas, yaitu masiruhu, perjalanan mereka ujungnya ila nar, kepada neraka, ma'allau musagar, dalam keadaan terhina dan juga dalam keadaan kecil. Jadi di dunia mereka dapat kenikmatan dan mereka kelihatan besar, tapi begitu nanti di akhirat mereka dapat kehinaan dan juga kecil di hadapan siapapun. Fama ajdarul agil bil iradu anha, oleh karena itu fama ajdar, seharusnya bersegeralah orang berakal bil iradu anha, untuk berpaling dari dunia, wal ihtirasi minha, dan juga hati-hati dengan dunia tersebut. Wal akhiratu hiya al jannatu, jadi akhirat itu apa? Itu adalah surga. Wala yakfi fi husulil fawz biha al iradah fagot, tidak bisa kita dapat surga tersebut dengan keinginan saja. Bal hiya ma'al iman, tapi dengan iman, wal amal soleh, dan juga beramal soleh. Al musyar ilaihi biqouli ta'ala wa sa'alaha wa sa'yaha wa huwa mu'min. Jadi kalau mau jannah, surga, tidak cukup dengan keinginan saja, beda sama ajilah tadi. Tapi dia harus keinginan, kemudian iman dan amal dari beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala musyar memberikan isyarat dengan firman-Nya, wa sa'alaha, berusaha untuk akhirat, sa'yaha, berjuang untuk akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dan juga beriman. Wa sa'yu mashkur wal amal makbul. Sedangkan sa'yul mashkur, usaha yang dibalas, adalah amal makbul, amal yang diterima. Al mustaujibu sahibul madah wa sana,
yang menyebabkan orang berbuat tersebut dapat pujian dan juga pujian dari Allah Subhanahu wa thawabul azim, pahala yang besar, alladzi la yanqadi wa la yafna. Pahalanya tersebut tidak akan sirna dan tidak akan selesai. Bi fadlihi wa rahmati, dengan keutamaan Allah, rahmatnya Allah. Wal khasir, orang rugi, min kulli wajhin, dari semua segi, minal muridin di dunia, dari orang yang ingin dunia, alladzi yatahaqqaqu fi haqqihi al wa'id al mazkur, yang di haknya mereka dapat ancaman yang disebut fil ayah, dalam ayat tersebut, huwa alladzi yuridu dunya iradatan yansa fi janibil akhirah fala yu'min biha. Jadi orang yang disebutkan di ayat ini adalah orang yang ingin dunia sehingga dia lupa bahwa ada namanya di samping dunia itu namanya akhirat. Kemudian tidak beriman dengan akhirat. Au yu'min, tapi beriman sama akhirat. Wala ya'malu biha, tidak beramal, tidak diaplikasikan. Fal awal, yang tadi yang pertama itu orang yang berjuang untuk dunia kemudian lupa akhirat dan tidak beriman dengan akhirat, maka orang tersebut kafir, khalidun finnar, kekal di neraka. Wa tsani fasikan mausufun bil khasar. Yang kedua adalah fasik mausumun bil khasar, sifat mereka rugi. Baik, ini adalah pembukaan daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menjelaskan tentang apa itu dunia. Jadi beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuridul ajilata ajalna lahu fiha man nasya liman nurid summa yaslaha jahannam maluman madhura. Kalau seandainya ada orang bertanya, dunia ini apa dunia? Apakah dunia ini apa dunia? Dunia apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita tempati, dan apa yang kita punya, itu namanya dunia. Apakah dunia itu bagus? Sifat daripada dunia tersebut tidak bagus. Karena baginda Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa isi dunia tersebut. Jadi semua dunia ini sudah masuk dalam koridor zona laknat. Semua, apapun yang kita punya, laptop yang kita punya, HP yang kita punya, TV yang kita punya, selama itu bentuk dunia, aslinya dalam zona laknat. Illa, kecuali zikrullah wa mawalah, kecuali dipakai dunia tersebut untuk zikir kepada Allah dan yang berhubungan dengan Allah. Jadi satu orang punya harta banyak, maka itu tidak lepas daripada zona laknat, kecuali dengan zikirullah wa mawalah. Dia sumbang masjid untuk bikin zikir, dia sumbang untuk maulid, berarti dia sudah aman daripada zona laknat. Wa mawalah au aliman au muta'aliman, atau dunia tersebut di fasilitasnya digunakan untuk jadi dekat dengan orang alim atau belajar dengan dunia tersebut. Aliman au muta'aliman. Kemudian dia itu belajar, yang kedua orang alim, yang ketiga adalah belajar. Jadi tiga ini lepas dari zona laknat. Pertama kali orang zikrullah mawalah, au aliman, yang kedua orang alim, au muta'aliman. Tiga ini lepas daripada zona laknat. Jadi kalau mau lepas dari zona laknat dunia ini, maka kerjakan salah satu di antara tiga dengan fasilitas yang kita punya. Pertama kali zikrullah mawalah, au aliman, jadi orang alim, au muta'aliman. Kalau tidak, maka tetap kita itu terikat dengan kalimatnya baginda Rasulullah, mal'unun ma fiha, dilaknat apa isi dunia tersebut. Yang selamat cuma tiga kriteria itu, zikrullah mawalah, au aliman, au muta'aliman. Tiga ini selamat. Apakah dunia ini bisa dipakai untuk akhirat? Harus dipakai untuk akhirat, karena dunia ini tempat kita beramal soleh. Yang tidak baik di dunia itu apabila kita bergantung di dunia, kemudian kita tidak pakai dunia itu untuk pahala kita di akhirat, beramal di akhirat. Kan Imam Ali karamallahu wajhah, beliau orang soleh, khalifah 4 daripada baginda, khalifahnya baginda Rasulullah. Beliau sampai disebutkan punya gelar Siddiq al-Akbar. Kan Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bikin acara ihtifal, perayaan. Kemudian beliau menyembelih berapa ratus kambing untuk acara. Setelah beliau sembelih berapa ratus kambing, ada satu orang jamaah ambil tempat, kemudian disisihkan nasi dan kambing tersebut. Kemudian Imam Husain nanya, ada apa kamu sisihkan kambing ini? Ini saya mau kasih satu orang tua, sering duduk di satu gang di situ, di depan rumahnya, dan sifat-sifatnya seperti ini. Begitu dengar itu langsung pucat Sayyidina Husain, kemudian beliau menangis. Kenapa ya Imam? Kenapa kamu nangis? Atadri man hadha? Siapa orang ini? Tidak tahu. Hadza abi, itu abahana Imam Ali karamallahu wajhah. Dan dia hari ini sumbang
100 kambing buat saya. Tapi beliau diam di sana dan tidak makan apapun daripada kambing tersebut. Karena beliau cerdas, Imam Ali karamullah wajhah, beliau cerdas. Beliau hati-hati dalam hidup dan beliau sudah terlepas daripada kebiasaan dan juga gambaran ibadah maupun kebiasaan ibadah beliau terlepas. Sehingga beliau waktu perang, beliau kumpul dengan para sahabat. Begitu sahabat makan kambing, beliau langsung berdiri. Kemudian ke tenda beliau, buka kain. Kain itu ada kain lagi, dibuka lagi, ada tempat lagi, kain lagi. 4 lapis kainnya, 5 lapis, kemudian dibuka. Di situ ada roti kering, diambil air, kemudian dicelupkan selama 10 menit, baru beliau makan. Karena roti yang beliau punya itu keras. Hanya sahabat itu, ya Imam, ya dari mana kamu dapat ini? Dan kenapa kamu tidak makan sama kami? Karena makanan ini saya tahu di mana ditanam. Saya tahu juga siapa yang nanam. Saya tahu juga prosesnya bagaimana. Sehingga saya tidak mau masuk di perut saya ini kecuali barang yang betul-betul saya tahu halalnya 100%. Beliau hati-hati dalam hal tersebut. Kan beliau kalau ibadah, beliau sholat, kemudian malam-malam sholat beliau nangis. Sampai disebutkan di hadis, air mata beliau tajrifat, air mata beliau menetes sampai ke jenggot beliau. Kemudian beliau lihat hasil daripada dunia, beliau mengatakan, ya dunia gurri gairi, wahai dunia tipu kamu itu tidak mempan sama saya, cari yang lain. Pak ini god tolak tuki salasan, saya telah talak kamu talak 3. La ya'udu ba'daha abadan, tidak akan kembali kepada dunia ini selamanya, saya tidak akan kembali karena sudah talak 3. Jadi itu beliau faham bagaimana tipu daya dunia, sehingga beliau tidak mau terperosok di dalam dunia. Jadi kesimpulannya, dunia tersebut dasarnya memang mal'un, akan tapi bukan dunia tersebut dilaknat kalau kita pergunakan dengan 3 hal tersebut, zikrullah mawala wa aliman au muta'aliman. Dan juga kita usahakan, walaupun kita kejar dunia, jangan lupa kita ini bukan makhluk dunia, tapi kita dipersiapkan untuk akhirat. Sehingga apapun yang kita punya, walaupun sedikit, itu akan jadi berkah. Kalau ditanya apa itu berkah? Apa itu berkah? Kalau ada yang nanya apa itu berkah? Berkah sedikit-sedikit berkah. Berkah itu bahasa Arabnya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi motor berkah, kita pakai motor buat ngaji, kita pakai motor buat cari nafkah keluarga, berarti motor berkah. Tapi motor yang tidak berkah kita pakai buat ganggu perempuan, cari macam-macam yang haram, berarti itu motor tidak berkah. Tidak apa-apa itu buat cari makan keluarga, rezeki berkah. Dan juga harta yang berkah itu buat kita kasih nafkah keluarga, kita jaga harga diri kita di rumah kita, itu harta yang berkah. Atau kita pergunakan buat kebaikan, berarti itu harta yang berkah. Tapi harta yang tidak berkah dipergunakan selain tersebut. Jadi berkah itu ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Tambah baik berarti tambah berkah. Tambah dekat sama Allah berarti tambah berkah. Jadi berkah itu kalimat yang dipergunakan untuk tambah dekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia tersebut, kata Al-Habibul Haddad, orang yang tidak percaya kepada dunia, yang dilaknat, kata beliau, orang yang cari dunia tapi lupa akhirat, bahkan tidak beriman. Kalau tidak beriman, kata beliau, kafir. Tapi kalau dia percaya tapi tidak aplikasikan, berarti dia itu fasik. Percaya kepada akhirat tapi tidak mau aplikasikan akhirat, berarti fasik. Jadi beliau dari memulai kitab daripada Adab Sulukul Murid dengan kalimat dunia ini, karena jangan sampai kita sebagai orang yang mau jalan kepada Allah ini ditipu oleh dunia. Karena dunia tersebut kelihatannya indah, tapi ujungnya tetap mengecewakan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, suatu saat dunia ditampakkan sama Allah ala surah, dalam bentuk perempuan sudah tua tapi banyak perhiasannya, kemudian menor dandanannya, orang lihat tidak asik. Kemudian Rasul bertanya, man anti, siapa kamu? Ana dunia, saya dunia. Ditampakkan sama Allah depan kamu. Hal yuhibbuki katsiran, apakah ada manusia yang senang sama kamu? Naam, banyak yang senang sama saya, mereka rebut-rebutan saya. Wa ma fa'ala bihim, apa yang kamu kerjakan, fa'alti bihim, apa yang kamu kerjakan untuk mereka? Gotal tuhum, kata dunia, saya bunuh mereka, kata dunia. Jadi yang cita-cita sama dunia, ujungnya dibunuh sama dunia tersebut. Kan Imam Nabi Isa dalam perjalanan beliau, jadi Nabi Isa disebut Al-Masih, Dajjal juga disebut Al-Masih, Masih Dajjal, Isa Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Karena yamsahul ard. Jadi beliau mengembara hampir ke seluruh dunia. Suatu saat Nabi Isa dalam perjalanannya berjumpa sama satu orang. Ya Nabi Allah, katanya, lebih saya ini mau perjalanan sama kamu, mau ikut sama kamu.
Silahkan kata Nabi Isa. Setelah jalan maka Nabi Isa dari rezeki sedikit beli roti 3. Roti pertama 2, 3. Setelah di perjalanan ditaruh roti pertama buat temannya, Nabi Isa makan 1, sisanya berapa? 1. Akhirnya ibadah Nabi Isa, malam-malam temannya lapar. Lihat ingat ada roti lagi 1 nganggur nih. Akhirnya diam-diam dimakanlah roti ini. Pura-pura tidur terus. Nabi Isa ibadah tidak peduli. Setelah itu pagi-pagi ditanya mana roti kita. Tidak tahu Nabi Isa. Dicari hilang. Oke, kita jalan. Kita jalan, di situ ada kerangka binatang. Nabi Isa doa sama Allah, mukjizatnya keluar, tiba-tiba kerangka itu hidup lagi. Demi mukjizat yang kamu lihat, coba tunjukkan siapa yang makan roti tadi malam. Saya tidak tahu Nabi Isa. Oke, Nabi Isa jalan. Aja tunjukkan mukjizatnya lagi, tidak mau jujur, ya akhir Nabi Isa jalan. Begitu terakhir, dilihat ada 3 batu, persis ukurannya seperti roti. Diambil batu pertama, didoakan batu tersebut jadi emas. Hadalak, ini kamu roti, ini saya 1. Terus roti ini, emas ini terus 1. Ini emas yang 1 itu untuk siapa Nabi Isa? Yang makan roti yang malam-malam itu kan. Orang tersebut mengatakan saya yang makan roti Nabi Isa. Oke, kalau gitu emas 3 ini buat kamu kata Nabi Isa. Saya tidak perlu sama emas kayak begini. Hanya emas ini 3 senang karena apa? Emas 3. Sugih wah nih kalau di wadon, sekek wadon paling sugih wah. Akhirnya bawa emas 3. Setelah 3 bawa emas ini, kebetulan di situ ada perampok. Lihat orang ini bawa 3 emas, dipanggil. Fulan, bawa pedang perampok ini, ada apa? Kamu mau harus bagi emas dengan saya. Katanya saya tidak mau. Hanya dipukul-pukul, akhirnya oke kita damai katanya. Kita mumpung bertiga ini, kamu berdua, saya sendiri. Kita duduk di mana? Ayo ke rumah kami, markas. Di markas. Akhirnya ditaruh di atas meja emas 3 ini. Akhirnya kita kan belum makan, kata perampok ini. Kamu beli makanan. Begitu yang pertama keluar beli makanan, dalam hati dia ngomong, ini emas ini sudah saya dapat susah payah. Sudah begitu dari Nabi Isa lagi. Kalau saya enak sekali datang dapat hasil ini. Jadi dia beli nasi 2 diracun, 1 dimakan di sana. Jadi biar mati perampok ini. Perampok ini juga lihat teman sini bertiga, mereka mengatakan ini kalau kita bunuh 1 ini berarti kita dapat banyak, sama kayak setengah ini. Jadi begitu buka pintu langsung dibunuh yang temannya Nabi Isa. Akhirnya perampok itu makan nasi 2 itu meninggal juga. Akhirnya emasnya di mana? Di meja. Akhirnya Nabi Isa suatu saat kembali lihat mereka sudah itulah, kata Nabi Isa sedih. Ada fa'ala dunia ini, perbuatan dunia kepada kita. Sudah nggak dapat di akhirat hisab, nggak dapat apa-apa, ditonton sama dunia lagi. Sehingga di Al-Quran disebutkan wazinatun laha di surat Al-Kahfi, dunia itu perhiasan bagi dunia, bukan kita. Kita cuma penerima fasilitas yang sebentar, hakikatnya dunia tersebut menghiasi dirinya sendiri untuk menipu makhluk yang lain. Jadi dunia tidak pernah baik karena bukan tempat kita dapat balasan di dunia, tapi itu jalan menuju akhirat. Tapi sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya? Apakah perempuan termasuk dunia? Nah, perempuan termasuk dunia. Tapi kita tidak usah khawatir karena perempuan tersebut jodoh kita sudah ditentukan sebelum kita lahir. Rezeki juga sudah ditentukan sebelum lahir. Apa yang kita punya ini ditentukan sebelum kita lahir. Kita cuma ikhtiar sedikit. Jadi apapun bentuknya di alam semesta ini, itu semua dunia. Dan sifat Allah tidak pernah senang kepada kekasihnya untuk dapat dunia. Jadi baginda Rasulullah SAW, beliau hidupnya bagaimana? Dari kecil yatim, kemudian besarnya juga tidak punya harta, kemudian beliau perang. Cara mengimbangi dunia istilahnya. Kan kita sekarang kan di dalam kehidupan ini ya bisa dikatakan ya memang kan di dunia kan. Nah, untuk menuju akhirat ya kan. Nah, sekarang cara kita di dunia ini biar tidak tertipu dan bisa selamat sampai akhirat. Jadi cara untuk memanage dunia ini sangat gampang. Jadi usahakan dunia itu kita pergunakan sebaik-baiknya, jangan sampai masuk di hati kita. Begitu dunia masuk di hati akan susah dikeluarkan. Alhamdulillah guru-guru kita Habib Umar bin Hafidh, Habib Zain bin Smith, Habib Abdul Qadir Al-Haddad Al-Hawi, beliau mereka semua tidak berat dengan dunia. Kalau di Hall Al-Hawi, kalau seandainya ada acara hall, jual mobil lah miading. Kenapa jual mobil? Karena tidak berat dunia, tidak pernah dunia itu masuk di hati mereka, cuma di tangan mereka. Jadi memanage dunia tersebut dengan cara jangan sampai dunia itu masuk di hati. Begitu masuk dunia di hati berarti kita sudah tersihir dengan dunia tersebut.
Jadi para sahabat, para orang soleh, baginda Rasulullah, mereka semua tidak ada satupun yang masuk di hati mereka dunia. Bahkan diceritakan satu orang seperti Imam Ali Zainal Abidin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan, yatiman wa asira. Jadi mereka Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah puasa ayamul bid, 3 hari puasa. Hari pertama mereka buka. Begitu mereka buka, ada makanan di meja untuk mereka berbuka. Sebelum berbuka diketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man fil bab, ana yatim. Saya yatim, belum makan. Hanya Sayyidina Fatimah lihat itu sedih. Bicara sama Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, Atif kasih makanan ini. Hanya mereka buka pakai air putih. Kemudian besok siapkan lagi buka untuk berbuka. Setelah mereka berbuka, begitu juga ketok pintu lagi. Kemudian dia mengatakan, saya ini miskin, tidak punya harta. Kemudian belum makan hari ini, dikasih. Kemudian ketiga kali diketok lagi. Sudah begitu asiro, saya ini budak yang merdeka tapi tidak punya harta, diberikan lagi. Jadi 3 hari mereka satu keluarga tidak makan. Ingat, tidak makan. Jadi apakah harta itu tergantung besar atau kecilnya? Bukan, tergantung keperluannya namanya harta. Jadi kan diceritakan satu orang, Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adni, beliau kalau ada tamu sembelih kambing. Kemudian kambing disembelih. Setelah sembelih kambing dan kambing diberikan tamu itu sekitar belasan. Kalau ada tamu 11 berarti kambing disembelih 11. Kalau tamu 20 berarti 20. Kalau 100 tamunya berarti 100. Dan beliau mampu. Setelah sembelih kambing 100, tamunya dikasih hatinya, dikasih yang paling mereka senang, yang paling enak. Akhirnya kata tamunya mengatakan, wallahi demi Allah tidak ada saya pernah jumpa sama orang dermawan lebih dermawan dari kamu. Kata Habib Abu Bakar, lah, ada yang lebih dermawan sama saya. Siapa? Akhi di Hadramut, karena dia di Aden jauh dari Hadramut. Akhi lebih dermawan daripada saya. Begitu dengar ini tamunya senang, pengen ziarah ke saudaranya Habib Abu Bakar Al-Adni. Hanya berangkat ke Hadramut cari saudaranya Abu Bakar Al-Adni, ketemu. Hanya makan siang cuma dikasih roti sedikit. Pikirannya masih disembelih apa-apa nih kayaknya. Akhirnya betul malam hari, begitu malam keluar lagi roti, dua roti. Akhirnya ini kok enggak kayak kambing-kambing nih roti sugul nih. Akhirnya malam kedua begitu lagi, sarapan air teh biasalah, sudah gitu siangnya roti, malamnya roti. Akhirnya malam begitu juga 3 malam. Akhirnya setelah 3 hari pamitan tamunya kembali. Kecewalah ke Habib Abu Bakar Al-Adni. Begitu ketemu sama Abu Bakar Al-Adni, kamu, ya Habib, kamu salah. Kenapa? Saya jumpa sama saudara kamu, ciri-cirinya begini. Nah, ciri-cirinya begitu. Terus kata dia, saya kecewa. Kenapa kecewa? Karena saya tidak seperti gambarannya. Saya kira saya kesana dikasih sapi, unta, apa yang lebih naik pangkat lah. Tapi ini roti 2 biji lagi, kata dia. Kata Abu Bakar Al-Adni langsung beliau sedih. Kenapa antum sedih? Langsung nangis. Kamu tahu 3 hari? Hadza akhi, yang dikasih kami itu makanan dia selama 3 hari. Jadi mereka 3 hari puasa. Karena hormati tamu. Kalau saya kasih kambing 10-100 saya mampu. Wa akhi mampunya nak kasih nafkah keluarganya 3, terus yang dikasih semua. Berarti itu nyawanya yang dikasih lebih dermawan dari saya. Jadi bukan barometer harta itu banyak atau sedikit. Barometernya itu bagaimana kita dengan dunia tersebut, hati kita, interaksi kita bagaimana. Jadi sedikit interaksi kita dengan dunia, tapi ingat kita akhirat, tidak jadi menghalang kita untuk kejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi jadi masalah. Apa dunia di hati kita maju sedikit, kemudian kita lupa dengan ada yang lebih penting daripada yang kita punya, itu akhirat. Itu yang bermasalah. Muskilahnya sekarang muslimah di dunia kebanyakan mereka itu barometernya dunia, bukan barometernya akhirat. Sehingga agama hilang, takut kepada Allah hilang, ikhlas hilang, semua hilang. Akhirnya semuanya palsu semua yang kita lihat. KW semua, tidak ada yang murni. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalillah dinul kholis, sesungguhnya Allah akan terima agama yang murni. Berlian tambah murni tambah mahal. Begitu juga iman dan aplikasi ibadah tambah murni tambah mahal. Apa yang ditanya sebelum kita tutup? Apa tanya? Tanya Bu, tentang pekerjaan ente
Jadi apakah dunia tersebut harus didapat dengan halal? Nah, usahakan lebih baik sedikit halal daripada banyak tapi tidak halal. Karena kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa min alamatir rizqul halal, daripada tanda rizki halal itu bagaimana? Kata beliau, lihat di mana dia dikeluarkan. Karena sifat rezeki itu akan keluar di mana dia masuk. Kalau keluarnya di tempat yang masuknya di tempat yang haram, maka keluarnya pasti yang haram. Jadi kalau satu orang korupsi, maka dia punya dunia, dari harta yang dia punya dunia hasil korupsi otomatis buat main perempuan, untuk narkoba dan lain sebagainya. Untuk kesenangan dia, untuk sombong-sombong, karena dapatnya dari yang haram. Tapi kalau dia yang halal, otomatis dia akan ingat kebaikan. Tapi bagaimana kalau orang dapat rezeki halal tapi pergunakan kepada yang halal? Dia dapat rezeki haram korupsi tapi dia sedekah ke masjid, tak jadi masalah. Yang penting di situ pahalanya tidak ada karena dia pasti riya. Hanya tidak dapat pahala, dia dapat korupsi dosa tapi tidak dapat pahala. Karena tetap rezeki itu, kata beliau, kaidah rezeki keluar di mana dia masuk. Keluar di tempat, masuk di tempat yang haram pasti dipergunakan di tempat yang haram. Masuk di tempat yang halal pasti dipergunakan untuk kasih nafkah keluarganya, untuk jaga harga dirinya, berarti rezekinya halal. Jadi kalau mau tahu sih dia punya rezeki halal apa enggak, di mana sih dia pergunakan rezeki ini. Baik, kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan ilmu kita yang ada manfaatnya, dan semoga Allah buka hati kita, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan taufik hidayah untuk bisa berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di hati kecil kita dunia jangan sampai menipu kita daripada jalan kita kepada Allah. Dan semoga Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan cinta, dan pandangan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mata kita yang kotor ini bisa melihat wajah mulia baginda Rasulullah SAW. Dan juga tangan kita yang banyak dosa ini, semoga Allah dengan malu kita kepada Allah dengan dosa kita, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita dan juga dosa kedua orang tua kita, dijadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.